Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dan para sahabat-sahabat doa di mana saja kita berada, terutama yang sudah di dalam Zoom meeting pada pagi ini. Kita akan mulai dengan pujian penyembahan. Kami persilakan. Silakan pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan memulai doa pagi kita untuk hari ini. Kita mempersiapkan hati kita biarlah pagi hari ini kita bisa menaikkan doa syukur, memanjatkan setiap doa, setiap puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan menjadi doa yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan saat indah aku berhadapan denganmu Tuhan. Kami memandang wajahmu. Sebab Yesus Engkau adalah kekasih jiwaku. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, saat indah. Saat indah aku berhadapan denganmu. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, kasih jiwaku, bawa daku, erat dalam pelukanmu. Dalam pelukanmu menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita mau katakan pujian dari awal dengan segenap hati. Kita katakan saat indah aku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita mau katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, diam dalam baitmu, menikmati kasih, hadiratmu. Kita mau katakan saat indah, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan kita, Raja kita, Bapa kita. Oh, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bapak pagi hari kami mau mencari wajahmu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, memandang wajahmu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh Yesus Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu di antara baik-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kekudusan-Mu, kudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu Tuhan, Yang dalam baik-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, oh Yesus Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah segala bangsa datang kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa kami mau sujud menyembah kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah gunung batuku, Kau benteng perlindunganku Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami penuh dengan siap puji-pujian di hadapan-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu yang kami agungkan, kami muliakan setiap hari, setiap waktu, sepanjang hari Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala bangsa mau datang di hadapan-Mu Yesus. segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah, layak Layak disembah. disembah.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya Tuhan. Sebab inilah yang kami mau renungkan setiap waktu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap nyanyian pujian kami mau naikkan hanya bagi nama-Mu. Dan biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar. Yesus Tuhan, Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian tak pernah genggam.
Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian apa yang kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau katakan dengan segenap hati, katakan biarlah bayangku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah yang manis kau dengar Yesus Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dialah yang layak terima pujian Tuhan. Biarlah hatimu bersuka atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah hatimu bersuka atas setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapa, setiap pujian kami menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Yesus Tuhan. Oh, glory, 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 glory bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kudus Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Silakan, boleh dibuka Pak Teddy. Oke, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan diberikan kepada saya untuk share kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu membagikan sedikit firman Tuhan. Saya beri tema bersabar dalam kesesakan. Saya ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat ini sudah sangat terkenal untuk mengantarkan kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya ulangi, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12 berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
dari kitab yang baru kita baca bersama ini ada tiga ada dari ayatnya ada tiga kata perintah di sana: bersukacitalah, bersabarlah, dan bertekunlah. Ada tiga kata perintah yang harus kita lakukan. Tapi ada hal yang saya mau tekankan dari sini adalah bersabar. Bahkan dikatakan bersabarlah dalam kesesakan. Sepertinya nggak enak kok bersabar dalam kesesakan, kesulitan, suruh bersabar begitu. Nah, manusia terkadang sulit menjadi orang yang sabar. Apalagi di zaman seperti sekarang nih sudah pengen cepat. Mulai dari internet, kalau internet jalannya lemot, kalau internet tadinya ada 2G, 3G, 4G, 5G, ya sekarang sudah sebentar lagi mau 6G sekarang. Ya, jadi semua kepengen cepat ya. Jadi makanan kepengen cepat, ya baik kalau bisa belum diapa-apain sudah jadi bisa dimakan tuh. Jadi semua kepengen cepat, perjalanan pengen cepat begitu ya, yang masih jomblo kepengen cepat dapat jodoh begitu ya. Jadi dan lain-lainnya. Jadi kesabaran ini sesuatu hal yang langka. Sifat yang sabar ini sulit ditemukan sekarang ini. Jadi kadang-kadang kita mendengar, apakah saya harus sabar? Sabar itu ada waktunya katanya. Tapi Tuhan bilang bersabarlah dalam kesesakan. Ya, jadi kadang-kala satu hari saya berapa waktu lalu saya tiba-tiba sakit, ulu hati saya sakit, sudah tahan-tahan, coba-coba tahan, akhirnya saya harus ke rumah sakit, nggak kuat lagi. Saya datang ke rumah sakit, kata dokter di rumah sakit, Pak, Bapak mau cepat sembuh atau lambat katanya. Saya tanya, Dok, lambat sama cepat bedanya apa? Kalau mau lambat, kata dia, obatnya diminum, kalau cepat katanya diinjeksi, kata dia, begitu disuntik, kata dia. Dok, saya bilang kalau bisa belum diinjeksi, belum minum obatnya sudah sembuh, Dok. Saya kepengen seperti itu, Dok. Jadi kalau cepat ya sudahlah, hari harus sabar. Katanya harus diinjeksi cepat. Oh ya, akhirnya saya minta disuntik biar cepat sembuhnya sakit di asam lambung saya kurang baik. Pada itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, terkadang kita ingin melakukan sesuatu itu dengan cepat, geraknya dengan cepat. Terkadang kita tanpa pikir panjang, kita terburu-buru. Tapi kita lupa ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ada waktunya Tuhan, kita harus tunggu sabar. Oleh sebab itu harus mengajarkan kepada kita, bersabarlah dalam kesesakan. Bersabarlah dalam kesesakan. Oh, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak tantangan. Dalam kita berbangsa dan bernegara ini ada banyak tantangan. Selama kita masih hidup di muka bumi ini ada banyak tantangan. Ya, di antara kita mungkin ada yang nggak mau punya tantangan lagi. Habis ini saya doain supaya cepat pulang ke surga. Kalau orang pulang ke surga nggak punya tantangan lagi. Selama kita hidup di muka bumi ini, hidup di dunia ini yang masih narik nafas, ada tantangan, ada pencobaan yang Tuhan izinkan. Ada memang hal-hal tertentu kita berdoa cespleng, langsung manjur, langsung Tuhan jawab. Tapi ada hal juga Tuhan suruh sabar kita. Tuhan suruh kita tunggu dulu. Nah, adalah waktunya Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya kita sedang menghadapi masalah. Kalau ada kesulitan, ada tantangan, atau beban hidup atau tantangan dalam bangsa ini, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak ada mengeluh, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan Tuhan. Ya, kadang-kala kita ini sering gampang sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Gara-gara dia sih saya begini, gara-gara kamu sih saya begini, gara-gara orang sana sih jadi begini, atau Tuhan sih tidak memperhatikan lagi. Tuhan lagi tidak mempedulikan lagi. Kita paling gampang menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan bahkan. Tapi saya berkata, saya percaya di ruangan ini, di ruang Zoom nggak ada yang seperti itu. Itu hanya terjadi di bagian Eropa, belok kanan, belok kiri, jauh sekali di sana. Di ruangan ini tidak ada, semua tak firman Tuhan, bersabar. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namun kita harus memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan.
persoalan, semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita, dalam bangsa ini, kita mau serahkan kepada Tuhan dalam doa. Firman Tuhan, bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa artinya tidak jemu-jemu sampai mendapat jawaban. Saya mau sampaikan, ada beritanya, firman tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Semua doa orang, semua doa kita pasti dijawab Tuhan. Ada 3 jawaban Tuhan. Pertama, iya. Yang kemudian ada jawaban Tuhan tunggu. Ada jawaban Tuhan tidak. Kalau tidak juga itu adalah jawaban Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi kita harus bersabar. Yang tugas kita adalah berteriak kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita tekun. Kita tidak jemu-jemu. Terus berdoa menghadapi masalah. Baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah bangsa ini. Bangsa ini banyak masalahnya. Ya, tapi kita terus percaya kepada Tuhan bahwa bangsa ini akan bangsa yang luar biasa, bangsa yang hebat, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang adil, bangsa yang akan tentram. Karena doa-doa orang percaya. Kita harus bersabar dalam kesesakan, dalam segala tantangan yang Tuhan izinkan. Kita harus bersabar. Kita tekun, kita terus membawa dalam doa. Kita jangan jemu-jemu, jangan putus asa. Mungkin kadang-kala mungkin Bapak Ibu berpikir, oh saya sudah berdoa, saya sudah tekun berdoa, seakan-akan bangsa ini belum ada jawabannya. Masih terjadi. Ya, bangsa ini banyak problem, saudara. Saya kadang-kadang berpikir juga, negara ini penghasil kelapa sawit yang besar, yang banyak sekali, tapi minyak kok mahal ya. Ya, kalau kita di bangsa ini begitu kayanya dengan minyak buminya, bekayanya dengan minyak tanahnya, bekayanya dengan hasil buminya, tapi kita sulit. Saya juga bingung mikirnya. Tapi akhirnya saya nggak mau mikir-mikir lagi. Saya berdoa sama Tuhan supaya mikirnya nggak nyampe otak saya. Terlalu besar. Tapi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Bersabar juga berartinya menunggu waktunya Tuhan untuk dinyatakan bagi kita, bagi bangsa ini. Kita harus bersabar sampai Tuhan nyatakan kebesaran atas bangsa. Saya sangat percaya Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita dalam berbangsa ini. Jadi kita jangan mengambil jalan pintas, ya. Kita maunya kita sendiri melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh bertekun. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ada firman Tuhan berkata, semua orang yang menantikan Tuhan atau yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Dalam kitab Mazmur Daud ayat pasal 25 ayat 23a berkata, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Menantikan Engkau, menantikan Tuhan. Orang sabar menanti waktu Tuhan. Artinya ada ucapan syukur dalam mulutnya, ada luapan syukur, ada kesukaan dalam hatinya orang yang menantikan Tuhan, tidak bersungut-sungut. Kadangkala memang situasi dalam kehidupan kita itu tidak enak, situasi bangsa ini tidak nyaman, ada yang ibadah diganggu, sudah baik-baik ada yang diganggu, ya mungkin di Kalbar tidak agak sedikit jarang, di kota-kota besar di daerah lain ada. Saya kadang-kadang berpikir, oh Tuhan Engkau izinkan ini terjadi. Tapi ya segala sesuatu Tuhan izinkan pasti ada jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, percayalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Tuhan tahu apapun kondisi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu apapun kondisi bangsa ini, Tuhan tahu. Bagaimanapun bangsa ini, apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, mari kita tetap bertekun, kita bersabar, tetap bersukacita di dalam Tuhan, di dalam tidak mengecewakan, di dalam Tuhan tidak berharapan, di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selalu ada jalan keluar. Apapun yang terjadi, percayalah, itu di bawah pengawasan Tuhan.
Apapun yang terjadi ada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kudus Tuhan, kita harus percaya apapun yang terjadi atas bangsa ini ada akhirnya. Saya sangat percaya. Kenapa? Air bah di zaman Nuh ada akhirnya, ada waktunya, ada selesainya. Kelaparan di zaman Yusuf selama 7 tahun ada akhirnya. Kalau tahun 1918 ada virus influenza H1N1 yang dikenal dengan flu Spanyol yang mematikan atau yang membuat orang mati sekitar 50 juta orang yang mati. Ada waktunya, ada akhirnya. Saya percaya juga kalau 2 Maret tahun 2020 Pak Presiden Jokowi mengumumkan COVID pertama terjadi di Kota Jakarta dan hari ini sudah ulang tahun yang kedua lewat. Ini sudah April akhir ini. Jadi coronanya sudah ulang tahun yang kedua. Udah ulang tahun yang kedua. Kita percaya jangan sampai ulang tahun yang ketiga. Kita nggak izin lagi di ulang tahun ketiga. Saya percaya ada waktunya, ada akhirnya. Semua kondisi, semua situasi atas bangsa ini, atas kehidupan kita, atas keluarga kita, semua ada waktunya. Tidak ada yang kekal, hanya firman Tuhan yang kekal. Problem, masalah, tantangan, ujian, pencobaan, ada waktu akhirnya. Tidak selamanya, dia tidak abadi. Yang abadi, yang kekal itu hanya firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetaplah bertekun, bersabarlah di dalam kesesakan, tetaplah bertekun di dalam berdoa, dan kita percaya pasti dan pasti dan pasti dan pasti Tuhan menjawab, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu, jangan jemu-jemu. Kita bertekun. Tekun itu artinya tidak berputus asa. Kita tetap kuat. Mungkin kadang-kala kita perlu waktu sedikit lama, kita menanti waktunya Tuhan. Saya sangat percaya segala sesuatu, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu problem yang sedang kita hadapi. Kita bawa kepada Dia, kita berteriak kepada Dia, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita nantikan jawaban dari Tuhan. Kita sangat percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tantangan bangsa ini, tantangan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak lepas dari tantangan. Ya, tadi saya sudah katakan, selama kita masih hidup di muka bumi ini, di bangsa ini masih ada tantangan. Orang yang tidak mau punya tantangan lagi datang kepada saya doain kalau cepat pulang ke surga. Nah, kalau orang sudah punya, orang tidak mau pergi punya tantangannya itu, cepat pulang ke surga. Yang punya rumahnya 1x2 atas kuburan, udah nggak punya tantangan lagi dia. Ya, nggak perlu perpanjang KTP, nggak perlu segala macam lagi. Itu sudah paling tenang hidupnya sudah. Dan selama kita hidup di muka bumi ini ada tantangan. Tapi percayalah, semua tantangan kita ada waktunya. Semua masalah yang kita hadapi ada waktunya. Ya, tidak kekal dia, hanya firman Tuhan yang kekal ya. Ada kasih Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari sebagai pengantar untuk kita berdoa pagi hari ini, jangan jemu-jemu, bersabarlah dalam kesesakan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu tantangan, ingat, itu tidak kekal. Tantangan, masalah, pencobaan, itu tidak kekal. Hanya firman Tuhan yang kekal. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu apa yang sedang dihadapi, mungkin di keluarga, mungkin di gerejamu, di pribadimu, di kotamu, di daerahmu, pemerintahanmu, atau di kota kita. Kita tidak tahu apa yang sebesar. Tapi yang saya tahu adalah kuasa Tuhan terlebih besar dari tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Kuasa Tuhan terlebih besar dari pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan lebih berdaulat atas bangsa Indonesia. Kuasa Tuhan lebih luar biasa atas bangsa Indonesia, atas kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengantar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang singkat yang hamba sampaikan, biarlah menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau izinkan ada kami di bangsa Indonesia. Kalau Kau izinkan kami ada Tuhan di negeri ini,
Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa, kami bersyafaat untuk bangsa ini. Tuhan, tantangan sebesar apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam sekolah kami, dalam bangsa ini, kami sungguh mempercayai Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau bertekun Tuhan, kami mau menanti, kami mau berharap, kami bersuka cita berharap sepenuhnya kepada Engkau, karena kami percaya Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi. Kami terus mau bersabar Tuhan, menghadapi situasi yang terjadi, dan kami terus percaya kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik dan mengasihi kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Kalau ada tantangan yang sedang kami hadapi, kalau ada pencobaan yang sedang kami hadapi, pencobaan apapun itu Tuhan, ya dalam kami hamba-hamba Tuhan, cuma Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi pagi hari ini, kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tangan kuat kuasa Roh Kudus itu yang selalu memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saya serahkan kembali kepada Pak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Hari ini kita mendengar kata bersabarlah. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Teddy dari Jaringan Doa Nasional yang sudah memberkati kita di Kalimantan Barat. Satu lagu kami persilakan dari yang singkat, silakan. Silakan Helen. Baiklah, untuk menyambut doa syafaat kita mau katakan Yesus terlebih besar, dan biarlah lagu ini menjadi iman kita, perkataan iman kita. Kita menyatakan bahwa Yesus lebih besar dari antara semua yang ada, dari setiap permasalahan kita, dari setiap yang terjadi dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, kita mau bersabar karena kita tahu kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari setiap permasalahan kita. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Baik, terima kasih. Kita akan maju dengan pokok-pokok doa kita pada pagi ini.
Pada pagi ini kita akan berdoa (12 kabupaten dan 2 kota madya yang ada di Kalimantan Barat. Ada 4 bagian yang sudah dipesan pada minggu yang lalu. Setiap kita ingat kabupaten di mana kita berada, kita akan berdoa supaya ada kesejahteraan, ada kemakmuran maksudnya, ada kedamaian, aman. Yang ketiga adalah ada lawatan kesembuhan kalau yang sakit. Lalu ada lawatan jiwa-jiwa dimenangkan, ada kebangunan rohani terjadi. Itu yang rindu kita doakan. Kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak. Ini berdekatan mereka ini. Jadi nanti orang-orang yang di sekitar Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah yang tinggal di Pontianak boleh berdoa untuk 2 kabupaten dan 1 kota madya. Lalu yang kedua, ada Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Sintang. Nah, nanti ada yang di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, atau yang tinggal di daerah Sintang, boleh berdoa untuk ini. Kabupaten Melawi, Sanggau, dan Sekadau. Mungkin ada di antara kita yang dari Sekadau, yang tinggal di situ, boleh berdoa untuk Melawi, Sanggau, dan Sekadau. Tetap ingat, doakan kesejahteraan, kemakmuran, doakan kedamaian, doakan lawatan kesembuhan, ada mujizat Tuhan, lawatan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang berikut Kabupaten Landap, Bengkayang, Putus Sibau. Ada beberapa teman-teman kita yang dari Landap juga ada, dari Bengkayang juga ada pada pagi ini. Putus Sibau, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lalu Kabupaten Sambas, ya, Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, kita serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Lalu kalau memang ada orang-orang yang ada di situ, kalau tidak ada berarti kita semua mendoakannya. Mari kita buka mikrofon kita dan kita berdoa untuk 12 kabupaten dan 2 kota madya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga dan nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa Bapa bersatu hati Kami Bapa menyerahkan buat Kuburaya, 12 kabupaten dan 2 kota madya yang ada di Kalimantan Barat ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat kesejahteraannya, kami berdoa keamanannya, damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah 12 kabupaten dan 2 kota madya ini. Bapa bila lawatan kesembuhan terjadi atas 12 kabupaten dan 2 kota madya ini ya Bapa. Jiwa dimenangkan ya Bapak. Namamu di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk Raya, Mempawah, Kota Pontianak, kami berdoa Tuhan nyatakan kuasa Tuhan supaya kebangunan rohani terjadi, kesejahteraan Tuhan terjadi, damai sejahtera Tuhan ada, lawatan Tuhan terjadi atas Kabupaten Raya, Mempawah, Kota Pontianak, Ketapang, Kayong Utara, Sintang ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus, melalui lawatan hendak yang apabila ya dalam nama Yesus sudah dilakukan ada penyembahan lawatan terjadi atas daripada Tuhan kabupaten Yesus atas umat-umat kesembuhan demi kesembuhan pemulihan demi tadi ya Bapak ampun dari Tuhan Yesus kami berdoa supaya kelawatan Tuhan terjadi pemimpin-pemimpin yang akan berdiri kabupaten dan kota madya kebenaran ini ya Bapak Tuhan rindu Tuhan
gereja-gereja Tuhan boleh bangkit masih berpegang kepada jaringan-jaringan doa di setiap masih berpegang kepada kepercayaan yang ada ya Bapa. supaya mereka diingat dan Revival disadar kebanggaan terjadi supaya mereka bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami Mereka boleh sungguh-sungguh beribadah menyembahnya kepada kami di hadapan-Mu hidup. percaya setiap doa kami mendengar ya Bapa, melawat setiap daerah ini. Terima kasih Banyak yang terkapar karena penyakit. syukur kepada Tuhan, baik itu penyakit menahun, penyakit virus Omikron. Tuhan, kami berdoa, kami minta supaya Tuhan kuasa kesembuhan sama setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang setia, mereka percaya, biar mereka boleh tetap percaya kepada mereka, tetap berharap bersandar kepada Tuhan, dan tetap beriman bahwa tetap bersabar dalam kesakitannya, tetap berseru dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Kami minta Tuhan supaya lawatan Tuhan terjadi di 3 kabupaten ini. Kami rindu supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami merebut jiwa-jiwa dari 3 kabupaten ini. Ya, kami merebut jiwa mereka dari kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat. Kami rebut dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa kasih karunia Tuhan tercurah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita akan melihat di layar kita kembali, berdoa untuk situasi Rusia, Ukraina yang masih bertikai. Yang kedua, kita berdoa untuk umat muslim yang akan memasuki ibadah puasa, agar mereka melaksanakan ibadahnya dalam situasi yang aman, dalam situasi yang tenang, dalam situasi yang penuh damai, supaya juga harga-harga tetap stabil. Yang ketiga, kita berdoa untuk situasi masyarakat yang ada di negara kita, supaya tidak ada kekerasan yang sedang marak di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kuasa Tuhan juga yang menolong supaya ada pengampunan, ada situasi yang boleh menahan diri. Yang keempat, berdoa untuk penanganan kasus kejahatan narkoba di berbagai daerah, khususnya di Gorontalo katanya di sini. Karena ada penembakan atas kepala polisi setempat, doakan kasus ini agar dapat diusut tuntas, dihukum berat-beratnya, agar masyarakat tidak terpancing melakukan tindakan kejahatan yang sama. Kami mohon Ibu Yeni untuk berdoa keempat pokok doa ini. Ya, Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, hamba-hambamu boleh mengambil bagian kami bersatu hati berdoa untuk situasi yang sedang terjadi di Rusia, Ukraina sampai saat ini Tuhan, yang masih terus Tuhan bertikai. Bapa, biarlah kasih karuniamu, kemurahanmu Tuhan, melembutkan hati setiap para pemimpin yang ada di Rusia dan Ukraina. Tuhan, jamah negara ini Tuhan, kami percaya, kami rindu Tuhan, biar lawatan Allah terjadi Tuhan atas Rusia dan Ukraina Tuhan. Bapa, berikan hujan pertobatan bagi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan hati yang lembut kepada para pemimpin mereka Tuhan, untuk mereka boleh mengambil satu keputusan berdamai Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Rusia dan Ukraina, kedua negara ini ke dalam tangan Tuhan. Penuh dengan belas kasih-Mu Tuhan kepada kedua negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa bagi umat muslim Tuhan. Rani Kedar Nebayot yang akan memasuki ibadah puasa. Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan ibadah ini dengan baik Tuhan, dalam situasi aman, tenang, penuh damai Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka juga Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah kasih karunia Allah terjadi atas umat muslim yang ada di Indonesia Tuhan. Biar mereka juga boleh melihat Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar mereka melakukan amal ibadah ini dengan baik Tuhan. Dan sungguh-sungguh melakukannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Untuk setiap harga-harga Tuhan. Bahan-bahan pokok yang ada di bangsa ini Tuhan. Tetap stabil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lawatan Allah terjadi atas umat muslim. Secara khusus yang ada di Indonesia. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi ini juga kami berdoa. Adanya berbagai kekerasan yang sedang terjadi di bangsa kami, di masyarakat kami Tuhan. Bapak, kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Engkau juga melawat setiap umat, setiap masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hujan pertobatan Tuhan untuk mereka. Biarlah mereka boleh melihat Tuhan, mereka mengenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, berikan hati, oh Tuhan, kelemah lembutan kepada umat-Mu Tuhan, pada masyarakat yang ada di bangsa kami, yang sedang marak terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biar roh-roh kekerasan Tuhan di hati setiap masyarakat bangsa kami ini dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah masyarakat kami menjadi masyarakat yang, oh Tuhan, takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa pagi ini Tuhan. Untuk penanganan kasus kejahatan narkoba yang terjadi di bangsa ini. Di berbagai daerah, khususnya di Gorontalo. Tuhan, kami boleh mendengar ada penembakan yang terjadi. Biarlah Tuhan Yesus juga Engkau melawat apa yang sedang terjadi di Gorontalo Tuhan. Kami rindu Tuhan juga umat Tuhan ada di sana bersatu hati berdoa untuk kotanya Tuhan. Biar apa yang terjadi kasus ini Tuhan boleh diselesaikan dengan penuh hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan masyarakat yang ada di Gorontalo juga Tuhan memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang bertobat Tuhan, berbalik Tuhan, untuk mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kau berikan hikmat kepada penegak hukum kami Tuhan untuk boleh menangani kasus ini dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah tindak kejahatan ini tidak terjadi lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap roh-roh kekerasan, roh pembunuhan, roh-roh Tuhan pemberontakan yang ada Tuhan di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Gorontalo ini juga Tuhan lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa kami Tuhan yang kami sampaikan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi setiap doa orang benar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita maju dengan pokok doa yang kelima dan yang keenam. Ya. Berdoa bagi pemulihan bisnis di Indonesia agar semua strategi yang dikerjakan memberikan penguatan bagi pelaku bisnis. Secara khusus berdoa agar Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, UKM, dapat segera merampungkan target yang dikatakan digitalisasi jumlah pelaku usaha kecil sebanyak 30 juta hingga tahun 2024 mendatang. Berdoa bagi pemulihan keamanan wilayah Papua. 2 marinir kembali gugur di Papua. Diduga Papua agar Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Doakan keterlibatan berbagai elemen dalam menangani kasus-kasus di Papua sehingga ada dialog yang baik untuk bersama-sama mencari solusi. Kedua pokok doa ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Daci dari Bengkayang, kami persilakan. Segala puji, hormat, syukur tidak henti-hentinya kami naikkan kehadirat Tuhan
atas segala kemurahan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami naikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi pemulihan bisnis di Indonesia, agar semua strategis yang dikerjakan memberi penguatan bagi para pelaku bisnis. Secara khusus berdoa agar Kementerian UMKM dapat segera merampungkan target digitalisasi jumlah pelaku usaha kecil sebanyak 30 juta hingga tahun 2024 mendatang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka ada di dalam tangan penguasaan-Mu dan Engkau yang mengatur segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik dan ekonomi bangsa Indonesia boleh pulih kembali dan semua harga-harga bahan pokok boleh kembali stabil ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau campur tangan di dalam pemulihan bisnis para pengusaha Indonesia agar perekonomian bangsa negara kami Tuhan boleh pulih dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemulihan keamanan wilayah Papua, di mana 2 marinir kembali gugur di Nduga Papua. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Dan melalui peristiwa ini, biarlah mereka boleh semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk keterlibatan berbagai elemen dalam menangani kasus-kasus di Papua, sehingga ada dialog yang baik untuk bersama-sama mencari solusi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar Papua semakin mengalami Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, mengalami terobosan yang besar. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Engkau tolong kalau ada oknum-oknum tertentu Tuhan yang tidak senang dengan kedamaian dan keamanan, khususnya di Papua. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah mereka, mencelikkan mata rohani mereka, dan merubah hati pikiran mereka yang jahat, yang ingin mengadakan perpecahan, permusuhan di bangsa negara kami, dan khususnya yang ada di Papua. Kami berdoa, Tuhan Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkuasa memulihkan hati mereka, agar mereka sadar apa yang mereka perbuat itu menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan mengampuni mereka yang melakukan pembunuhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap kami yang ada di Zoom ini, Engkau melihat setiap kerinduan kami, Engkau melihat setiap doa kami, dan kami percaya Tuhan adalah jawaban yang pasti atas setiap pergumulan kami. Sebab itu kami berdoa serta memperalaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa 7 dan 8. Ini nanti kita berdoa dengan membuka mikrofon kita, berdoa untuk penyelenggaraan
WPA, World Prayer Assembly, tanggal 17 sampai 19 Mei, agar Mezbah Global berdiri, Indonesia membawa api kegerakan. Ini artinya Indonesia menjadi tempat, ya, menjadi pusatnya. Nggak tahu di kota mana nih nanti Pak Teddy? Akan diselenggarakan di 500 kota. Ya, kita sedang merancang dalam waktu dekat ini kita akan sebarkan semua. Ini akan serentak di 500 kota akan untuk Indonesia. Nanti kita tuh akan melibatkan semua JDR yang ada. Tapi tanggal itunya ada di Sentul. Di Sentul cuman 100 orang. Itu 25 dari luar negeri, 50 orang dari Indonesia. Tapi doa serentaknya nanti akan dilaksanakan di 500 kota di seluruh Indonesia. Tidak berkapasitas besar, tapi di gereja-gereja di mana-mana bisa dilakukan nanti. Gitu. Nanti ada flyer sedang kita buat dan akan dibagikan kepada doa tuh jaringan-jaringan yang doa ada. lewat Zoom meeting. Ya, luar biasa. Kita berdoa juga buat orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya. Dan 9-10 berdoa untuk saudara seiman kita yang giat melakukan penginjilan. Kita berdoa untuk yayasan Kristen, rumah-rumah sakit Kristen, sekolah-sekolah Kristen, dan para hamba Tuhan di mana saja berada, agar senantiasa diberkati Tuhan pelayanannya. Kita membuka mikrofon kita bersuara, berdoa. Mulai dari 7 sampai 10. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Hadirat Tuhan yang Allah luar biasa akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 19 Mei. Doa Tuhan dalam Anugerahkan Mezbah Global Indonesia membawa api kegerakan dunia, bangsa kami Indonesia, Bapak, kegerakan kebangunan rohani nama Yesus. Indonesia menggenapi panggilannya. Kami berdoa Bapak, setiap persiapan dilakukan boleh terjadi kegerakan Indonesia menjadi di Indonesia Bapak Indonesia ini dalam nama Tuhan segera ini Tuhan semua persiapan melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus, persiapannya Tuhan Indonesia sebagai fasilitator yang ada halangan-halangan itu Tuhan Yesus berdoa bela semuanya berjalan dengan benar dalam permatuan Tuhan. acara ini boleh berjalan dengan baik. Juga berdoa ya Bapak buat korban sakit di rumah maupun di rumah Doa Tuhan saudara-saudara jiwa-jiwa yang mengalami sakit saya sampai hari ini percaya kuasa mohon kuasa Tuhan akan menolong kami yang mengalami sakit sedang mengalami melakukan kegiatan baik untuk suku yang melayani jiwa-jiwa pedalaman suku yang tidak mengenal Tuhan setelah lewat menginjil hamba-hamba dua jiwa dimenangkan untuk berikan dan dibuka telinga hati di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru pribadi mereka. Kita berdoa dimanapun saja mereka berada. masih ada penganiayaan mereka di dalam sekolah nama Yesus para hamba-hamba dalam nama Yesus yang akan ambil alih nyala-nyala sehingga seluruh diberitakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan anak-anak Tuhan kegiatan pelayanan Tuhan yang akan membantu menolong sehingga semuanya bisa berjalan dengan benar karena kasih
dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus. berkat Tuhan, Biasa berkat ini Tuhan ada oh dalam Tuhan, kehidupan dari mereka. sekolah Injil Terima Kristus kasih diberitakan, Bapak, terima semakin kasih. banyak Kami jiwa percaya boleh dimenangkan, lewat sekolah-sekolah Injil Kristus Kristen, boleh diperkenalkan. banyak anak-anak Terima kasih remaja-remaja Bapak, yang sedang sekolah-sekolah memasuki Tuhan, pendidikan pakai sekolah akan Kristen dibentuk menjadi untuk sarana pengenalan akan Tuhan untuk lebih memberikan dalam lagi. Kami bersyukur memberitakan Tuhan, Injil kasih Kristus kepada setiamu. anak-anak sekolah Pertolongan sehingga di Tuhan usia terjadi dini di mereka setiap tempat, sampai mereka baik di rumah dewasa sakit, di mereka tidak lari sekolah-sekolah, daripada maupun iman di mereka. setiap Terima di mana kasih ada dalam anak-anak nama Tuhan Tuhan berkumpul. Yesus. Terima kasih. Kami Haleluya. berdoa mengucap Mereka tidak syukur dalam nama mundur, Tuhan Tuhan, Yesus dalam pelayanan Kristus. tapi Haleluya. mereka tetap Amin. mampu, tetap kuat menghadapi Yes. segala percobaan, tantangan yang Ya, mereka hadapi, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Tuhan Tuhan, berkati berkati mereka ya dalam Bapa. nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus, dalam Kuasa nama Tuhan Yesus. bekerja. Terima Oh ya kasih. rahata karala Papa Yesus. Ya dalam oh dia nama sekian. Sebelum kita tutup dengan doa berkat nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Teddy Kurniawan, adakah doa yang spesial yang ingin didoakan pada kesempatan pagi ini? Kami persilakan. Mungkin perlu juga kita doakan Pastor Andi Simo di mana pelayanan di Kaltim itu ditutup sekarang. Benar ya. Ya. Iya. Saya lihat ada gereja HKBP juga ditutup, Pendeta Andi Simon ditutup. Iya. Terus bantu doa juga Muhammad Kece supaya Tuhan juga tolong di penjara. Silakan Bu Naomi dibuka dulu itunya kameranya. Silakan berdoa untuk permohonan pokok doa yang dari Pak Daci. Kami persilakan Ibu Naomi Salim. Bapak, cara Tuhan luar biasa. Caramu dahsyat. Manusia boleh mereka-reka yang jahat. Manusia boleh tutup setiap perjalanan penginjilan. Baik karena doa, mujizat, maupun dengan perkataan-perkataan. Tuhan tidak pernah tutup. Tuhan akan membuka. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara-perkara besar lebih dahsyat lagi. Lebih berhikmat lagi. Lebih penuh kuasa. Sebab kami tahu perbuatan manusia adalah keinginan daging. Tetapi perbuatan Tuhan adalah keinginan roh Tuhan. Agar berita-berita Injil, kuasa-kuasa dinyatakan Tuhan. Itu sebabnya kami bersepakat di sini. Anak-anakmu bersepakat. Berdoa untuk Bapak Andi Simon. Tuhan beri dia kekuatan. Kami tahu dia sedang menjerit Tuhan. Dia sedang berseru juga kepadamu. Supaya ada jalan keluar. Dan Tuhan yang akan membuka jalan. Sehingga pelayanan hambamu Bapak Andi Simon. Setiap pekerjaannya Tuhan yang akan menolong. Tuhan buka selebar-lebarnya. Tuhan bekerja Tuhan. Setiap rencana iblis dipatahkan, dihancurkan. Tuhan ambil alih seluruh atmosfer yang ada di Kalimantan Timur. Secara khusus di komplek hambamu, Bapak Andi Simon. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan memproteksi setiap hal yang dikerjakan oleh iblis. Tuhan patahkan, hancurkan lewat orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristus. Kami datang Tuhan, kami berdoa untuk hambamu. Bapak MKC juga yang saat ini sedang dihambat pelayanannya. Tapi kami mohon Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan akan memakai hambamu ini. Sekalipun dia dalam penjara, Tuhan akan menolong. Tuhan menaruh kekuatan, kesehatan ekstra, hikmat yang lebih-lebih lagi. Sehingga dalam pemberitaan Injil, hambamu ini tidak pernah berhenti. Kami tahu manusia punya maksud jahat. Tapi Tuhan punya kasih karunia yang akan terus membuka jalan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hambamu, Bapak Sapudin Ibrahim, yang saat ini juga sedang direncanakan untuk ditangkap. Tuhan,
Kami punya Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Bapa yang ajaib. Tidak akan terjadi. Kami tahan setiap rencana jahat dari iblis. Sebab kami tahu iblis hanya datang untuk merampas, untuk membunuh, untuk menyakiti. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan dan memberi kasih karunia. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami berdoa untuk tempat-tempat, untuk gereja-gereja yang ditutup Tuhan. Kami mohon Engkau membuka. Sebab kami tahu kalau ketika anak-anak Tuhan dihambat, kami akan terus merambat. Kami akan terus maju. Mencari jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan namamu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang kekal. Kuasamu tetap ada. Mujizatmu ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada Bapak Pendeta Teddy, kami persilakan untuk menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau Engkau telah memimpin kami dalam doa bersama kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang senang mendengarkan setiap doa-doa kami, bahkan menjawab setiap doa-doa kami. Kami sungguh yakini Tuhan, kami sungguh percaya dengan iman rohani kami, dengan mata rohani kami melihat jawaban-jawaban yang Tuhan sudah sediakan buat kami, bahkan kami alami hal ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hamba berdoa saat ini semua kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, yang sedang sudah menyediakan waktu untuk menaikkan doa kami, untuk menyembah, memuji Tuhan. Kami percaya berkat Allah melimpah dalam setiap kehidupan kami. Amin. Sungguh-sungguh Tuhan, dalam setiap kegiatan kami, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami. Kami percaya berkat Allah melimpah dalam setiap kali hidup kami. Berkat diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkati pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami senantiasa. Haleluya, haleluya. Kami akhiri ya Bapa. Amin, amin. Terima kasih untuk pelayanan semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan berkati.